Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Awahyu Alamsyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan saya dengan judul Eco Harvest Field, mengolah masa depan pertanian berlanjutan. Nah, slide selanjutnya yaitu ada table of content, di mana ada 10 bagian. Yang pertama ada introduction, yang kedua opening message, yang ketiga vision mission, yang keempat values, yang kelima service, yang keenam product offered, yang ketujuh ada marketing, yang kedelapan advantage, yang kesembilan SWOT analysis, yang kesepuluh ada development. Kita masuk ke introduction. Nah, Eco Harvest Field sebuah langkah inovatif di dunia pertanian yang mendefinisikan masa depan keberlanjutan dengan tekad kuat untuk mengintegrasikan teknologi terkini dan praktik berlanjutan. Kami di Eco Harvest Field bersiap untuk mengubah paradigma pertanian. Selanjutnya, Eco Harvest Field tidak hanya bertujuan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal, tetapi juga berkomitmen untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman alam alam. Bersama-sama kita akan meretas jalan menuju pertanian yang lebih cerdas, ramah lingkungan, dan berlanjutan. Nah, selanjutnya, opening message. Kami percaya bahwa masa depan pertanian harus dibangun dengan dasar keberlanjutan dan inovasi. Dalam presentasi ini, kami akan membagikan visi kami tentang bagaimana Eco Harvest Fields dapat menjadi pionir dalam mengolah masa depan pertanian keberlanjutan. Yang selanjutnya masuk ke visi dan misi. Untuk visi yaitu menjadi pelopor dalam mengembangkan solusi pertanian inovatif yang tidak hanya menghasilkan hasil berkualitas tinggi tetapi juga memberdayakan petani, melestarikan lingkungan dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Misinya yang pertama ada inovasi, yang kedua kesejahteraan petani, yang ketiga keberlanjutan lingkungan, yang keempat kualitas produk unggul, yang kelima kemitraan keberlanjutan, yang keenam pendidikan dan kesadaran. Yang selanjutnya ada value. Yang pertama yaitu ketekunan inovasi, di mana kami mendedikasikan diri untuk terus menggali inovasi dalam pertanian, mengintegrasikan teknologi terbaru untuk mencapai efisiensi maksimal. Yang kedua ada empati petani. Kami peduli terhadap kesejahteraan petani. Setiap langkah kami didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi mereka. Yang ketiga ada integritas lingkungan, di mana keberlanjutan adalah fondasi utama kami. Kami berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam dalam setiap aspek operasional kami. Yang keempat ada kualitas tanpa kompromi. Kami mengejar keunggulan dalam setiap produk yang dihasilkan, memastikan kualitas tanpa kompromi untuk memenuhi harapan konsumen. Yang kelima ada kemitraan berlanjutan. Kami membangun kemitraan yang langgeng bersama pelaku industri dan komunitas untuk menciptakan dampak positif yang besar. Dengan nilai-nilai ini sebagai pemandu, Eco Harvest Field mengarahkan setiap tindakan menuju mengolah masa depan pertanian yang berlanjutan dan memberdayakan. Yang selanjutnya ada service. Yang pertama ada teknologi pertanian canggih, yang dimana penerapan solusi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian dari monitoring tanaman hingga otomatisasi irigasi. Yang kedua ada pelatihan dan pendampingan petani, di mana program pelatihan intensif dan pendampingan untuk memberdayakan petani dengan keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam praktik pertanian berlanjutan. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya berlanjutan, di mana solusi yang mengintegrasikan praktik keberlanjutan dalam manajemen sumber daya alam dan energi, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat ada pasar berlanjutan, yaitu membuka pintu akses ke pasar berlanjutan dan menjembatani hubungan antara petani dan konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Nah, dengan layanan ini, Eco Harvest Field bertujuan untuk memberikan solusi terintegrasi bagi pertanian yang berlanjutan dan dapat memberdayakan seluruh ekosistem pertanian. Yang selanjutnya yaitu product offered, di mana ada 4 produk. Yang pertama ada tomat, yang kedua wortel, yang ketiga kentang, yang keempat paprika.
Nah, tomat sendiri memiliki kualitas tinggi yang ditanam dengan teknologi canggih untuk memberikan rasa yang lezat dan kandungan nutrisi optimal. Yang kedua, wortel yang tumbuh dengan menggunakan metode organik, bebas pestisida, dan bahan kimia untuk kesehatan dan kelezatan maksimal. Kemudian ada kentang hasil inovasi pertanian yang memadukan kelembutan rasa dan kandungan nutrisi tinggi. Selanjutnya, paprika yang dibiarkan tumbuh secara alami memberikan cita rasa pedas dan khas dan warna yang menawan. Selanjutnya, marketing. Yang pertama ada brand ekologis, di mana membangun citra merek Eco Harvest Field sebagai penyedia produk pertanian berlanjutan yang dihasilkan dengan teknologi modern dan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, kampanye pendidikan, meluncurkan kampanye pemasaran edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pertanian berlanjutan dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Yang ketiga, kemitraan strategis, membangun kemitraan dengan toko kelontong organik, restoran berlanjutan, dan bisnis lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas merek. Yang keempat, ada promosi keberlanjutan, di mana menonjolkan komitmen Eco Harvest Field terhadap keberlanjutan melalui label, sertifikasi, dan program insentif untuk menarik konsumen yang peduli akan dampak lingkungan. Melalui strategi pemasaran ini, Eco Harvest Field bertujuan untuk tidak hanya memasarkan produknya, tetapi juga menyebarkan kesadaran akan pentingnya pertanian dan berlanjutan di masa depan. Yang selanjutnya ada advantage, di mana produk berkualitas, yaitu menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi dengan teknologi canggih untuk memenuhi standar keamanan pangan dan kepuasan konsumen. Kemudian teknologi pertanian inovatif menerapkan solusi pertanian terkini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memastikan hasil yang optimal secara berlanjutan. Kemudian ada komitmen terhadap berlanjutan, menonjolkan komitmen terhadap praktik pertanian berlanjutan, menciptakan produk dengan jejak karbon yang rendah dan mendukung keseimbangan ekosistem. Kemudian ada pendampingan petani, memberdayakan petani melalui program pelatihan dan pendampingan, memastikan peningkatan keterampilan dan kesejahteraan mereka. Kemudian ada akses ke pasar berlanjutan, yaitu memberikan akses ke pasar berlanjutan, membangun jaringan kemitraan dengan bisnis lokal dan restoran berlanjutan untuk memperluas jangkauan produk. Dengan keunggulan ini, Eco Harvest Field memimpin dalam mengolah masa depan pertanian berlanjutan, menciptakan dampak positif pada petani, konsumen, dan lingkungan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini ada strength, inovasi pertanian, yaitu penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Ada kemudian komitmen keberlanjutan, fokus pada praktik pertanian keberlanjutan untuk melindungi lingkungan dan membangun citra merek yang ramah lingkungan. Ada pendidikan petani, program pelatihan dan pendampingan yang kuat untuk memberdayakan petani dan meningkatkan keterampilan mereka. Kemudian ada jaringan pasar berlanjutan, di mana kemitraan yang solid dengan bisnis lokal dan restoran berlanjutan untuk memperluas distribusi produk. Kemudian ada weakness, kelemahannya, yaitu biaya produksi, yaitu implementasi teknologi pertanian canggih untuk meningkatkan biaya produksi. Yang selanjutnya tergantung teknologi. Ketergantungan pada teknologi dapat menjadi kerentanan jika terjadi masalah teknis atau kerusakan peralatan. Kemudian ada persaingan pasar. Industri pertanian yang kompetitif bisa menjadi tantangan, terutama dari pesaing dengan skala produksi besar. Yang selanjutnya ada ketergantungan pasar terbatas, di mana bergantung pada pasar lokal untuk kemitraan tertentu bisa menjadi risiko jika terjadi fluktuasi pasar. Kemudian opportunity, yaitu meningkatkan kesadaran perubahan pola konsumen yang lebih peduli terhadap keberlanjutan dapat meningkatkan permintaan produk berlanjutan. Kemudian ada peningkatan permintaan produk,
organik. Tren meningkatnya permintaan produk organik memberikan peluang pasar yang signifikan. Yang kemudian ada diversifikasi produk, potensi untuk memperluas lini produk ke variasi lain dari sayuran atau produk pertanian. Kemudian ada kemitraan strategis, kesempatan untuk membentuk kemitraan dengan lembaga pendidikan atau organisasi pemerintah untuk mendukung pengembangan pertanian keberlanjutan. Kemudian ada threats, perubahan iklim, di mana risiko terhadap fluktuasi cuaca dan perubahan iklim dapat mempengaruhi hasil pertanian. Kemudian krisis ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan investasi dalam pertanian. Kemudian ada ketersediaan sumber daya. Terbatasnya sumber daya seperti air dan tanah dapat menjadi ancaman bagi produksi pertanian. Kemudian ada ketidakpastian regulasi, perubahan peraturan dan atau kebijakan pemerintah dapat berdampak pada operasional dan biaya perusahaan. Kemudian ada dengan pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, Eco-Harvest Field dapat merencanakan strategi pertanian berlanjutan yang kokoh dan adaptif. Yang selanjutnya ada development, rencana pengembangan Eco-Harvest Field, yaitu yang pertama ada pengembangan ini produk, yang kedua inovasi teknologi pertanian, yang ketiga meningkatkan keberlanjutan lingkungan, yang keempat ekspansi pasar global, yang kelima pendidikan dan pelibatan masyarakat, yang keenam kemitraan kolaboratif, yang ketujuh diversifikasi kemitraan bisnis, yang kedelapan peningkatan kapasitas produksi. Mungkin cukup sekian presentasi bisnis plan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.